seperti Wells. Dia menyerang elitisme seperti Enron. Seluruh budaya berkaitan dengan perjuangan mendapatkan status personal dalam perusahaan. Gerstner membubarkan komite manajemen, peran penguasa tertinggi bagi para eksekutif IBM, dan sering keluar dari eselon atas untuk mencari keahlian. Dari perspektif mindset tumbuh, hal ini tidak hanya berkaitan dengan memilih beberapa orang yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Hierarki hanya sedikit berarti bagi saya. Marilah dalam berbagai pertemuan kita kumpulkan orang-orang yang dapat membantu memecahkan persoalan tertentu tanpa memandang posisinya. Kemudian terwujudlah kerjasama tim. Gerstner memecat para politisi, orang-orang yang larut dalam intrik pribadi dan memberi imbalan lebih kepada orang-orang yang membantu koleganya. Dia menghentikan divisi penjualan IBM dari praktik saling menjatuhkan antar sesama klien demi memenangkan bisnis sendiri. Dia mulai mendasarkan bonus eksekutif lebih pada kinerja IBM secara keseluruhan dan tidak berdasarkan kinerja unit-unit individual mereka. Pesannya adalah, kita tidak ingin memberi mahkota pada segelintir pangeran. Kita harus bekerja sama dengan sebuah tim. Sebagaimana di Enron, kesepakatan merupakan hal yang sangat memesona, sedangkan hal lain dianggap biasa-biasa saja. Gerstner merasa ngeri dengan kegagalan terus-menerus untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan dan keputusan, serta toleransi perusahaan yang tak terbatas atas kegagalan itu. Dia menginginkan dan menginspirasi pelaksanaan keputusan yang lebih baik. Pesannya adalah, jenius saja belum cukup, kita juga harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Akhirnya, Gerstner memfokuskan perhatian pada para pelanggan IBM, merasa dikhianati dan marah. Selama ini IBM hanya melayani kebutuhan komputer mereka. Mereka marah dengan harganya. Mereka frustasi dengan birokrasi IBM. Mereka jengkel karena IBM tidak membantu mengintegrasikan sistem yang mereka gunakan. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 175 kepala pejabat informasi dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat, Gerstner mengumumkan bahwa sekarang IBM akan mengutamakan pelanggan dan mendukungnya dengan mengumumkan pemotongan drastis harga besar komputer. Pesannya adalah, kami bukan keturunan bangsawan, kami melayani agar klien kami bahagia. Pada akhir 3 bulan pertamanya yang sangat sulit, Gerstner menerima rapornya dari Wall Street. Saham IBM tidak berubah sedikit pun karena dia tidak melakukan apa. Mereka jengkel tapi tidak takut. Gerstner melanjutkan kampanye anti bangsawannya dan membawa IBM kembali dari pengalaman sakratul mautnya. Ini adalah lari cepat. Pada saat seperti inilah Dunlop akan menarik uangnya dan lari. Tugas selanjutnya bahkan jauh lebih sulit, yaitu mempertahankan kebijakannya hingga IBM dapat kembali memimpin industri yang dimasukinya. Ini adalah lari maraton. Pada saat dia mengembalikan IBM kepada karyawan di bulan Maret 2002, nilai sahamnya meningkat tajam hingga 800% dan IBM menjadi perusahaan nomor 1 dunia dalam bidang layanan teknologi informasi atau TI, perangkat keras dan perangkat lunak, perusahaan atau tidak termasuk PC, serta chip-chip komputer berkinerja tinggi yang dirancang sesuai pesanan.
Lebih dari itu, sekali lagi, IBM menentukan arah masa depan industri komputer. Aneh, belajar, ketangguhan, dan kasih sayang. Ambil IBM, ceburkan ke dalam utang hingga mencapai 17 miliar. Hancurkan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan itu. Jadikan dia sebagai sasaran investigasi SEC, Securities and Exchange Commission, dan jatuhkan harga sahamnya dari 63,69 dolar menjadi 4,43 dolar. Apa yang Anda dapatkan? Keroc, itulah Keroc yang diambil alih Anne Mulcahy pada 2000 tidak hanya gagal melakukan diversifikasi, perusahaan itu bahkan tidak mampu lagi menjual mesin-mesin fotokopinya. Tetapi 3 tahun kemudian, Keroc mendapatkan keuntungan selama 4 kuartal berturut-turut, dan pada 2004 Fortune menyebut Mulcahy sebagai pelaku perubahan arah bisnis yang paling sukses setelah Lou Gerstner. Bagaimana dia melakukannya? Mulcahy menggunakan metode pembelajaran luar biasa yang menjadikannya CEO Keroc yang dibutuhkan untuk bertahan. Dia dan orang-orang di atasnya seperti Ursula Burns mempelajari intisari dari setiap bagian bisnis. Misalnya seperti dijelaskan oleh penulis Fortune, Betsy Morris. Mulcahy menggunakan neraka pembukuan 101. Dia belajar tentang uang, inventaris, pajak, dan mata uang sehingga dapat memprediksi bagaimana setiap keputusan yang dibuat akan memengaruhi neraca tersebut. Setiap akhir pekan, dia membawa pulang map-map besar dan mempelajarinya secara hati-hati, seolah-olah dia menghadapi ujian akhir pada hari Senin. Ketika dia memimpin perusahaan tersebut, orang-orang di berbagai unit Keroc tidak dapat memberinya jawaban sederhana tentang apa yang mereka miliki, apa yang mereka jual, atau siapa yang bertanggung jawab. Dia menjadi CEO yang mencari tahu jawaban-jawaban tersebut atau tahu kemana harus mendapatkannya. Mulcahy memang tangguh. Dia mengatakan kepada setiap orang kebenaran apa adanya yang tidak ingin mereka ketahui, seperti bagaimana model bisnis Keroc tidak berjalan atau bagaimana perusahaan tersebut nyaris kehabisan dana. Dia memotong jumlah karyawan hingga 30%. Tetapi dia bukanlah Kenzo A1. Bahkan dia sendiri menahan beban perasaan dari keputusan-keputusannya, mengelilingi aula dan menghabiskan waktu bersama para karyawan. Kemudian mengatakan, "Maafkan saya." Dia memang tegar tapi penuh kasih sayang. Senyatanya, dia bangun pada tengah malam dengan perasaan khawatir akan apa yang mungkin terjadi pada karyawan yang tersisa dan para pensiunan jika perusahaan tersebut gulung tikar. Mulcahy senantiasa merasa khawatir akan semangat juang dan perkembangan orang-orangnya, sehingga sekalipun melakukan pengurangan, dia menolak untuk mengorbankan bagian-bagian yang unik dan mengagumkan dari budaya Keroc. Keroc dikenal di kalangan industri sebagai perusahaan yang sering mengadakan pesta pensiunan dan menjadi tempat reuni para mantan karyawannya. Ketika para karyawan berjuang bahu-membahu bersamanya, dia menolak menghapuskan kenaikan upah mereka dan dengan sikap yang memompa semangat juang, memberikan libur ulang tahun untuk semua karyawannya. Dia ingin menyelamatkan perusahaan tersebut jiwa dan raga, dan bukan untuk dirinya atau egonya, melainkan untuk semua orang yang telah mengembangkan diri mereka sampai batas tertentu demi perusahaan. Setelah bekerja keras selama 2 tahun,
Mulcahy membuka majalah Time hanya untuk melihat gambar dirinya yang dikelompokkan bersama para pemimpin Tyco and Watcom yang dikenal buruk, orang-orang yang bertanggung jawab atas 2 malapetaka manajemen perusahaan terbesar pada zaman kita ini. Tetapi 1 tahun kemudian, dia tahu bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil ketika salah seorang anggota Dewan Direksi Mulcahy, mantan CEO Procter dan Gamble, mengatakan kepadanya, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merasa bangga bila nama saya dikaitkan dengan perusahaan ini lagi. Ternyata saya keliru." Mulcahy telah memenangi lomba lari cepat tersebut, kemudian memenangi lari maraton. Dapatkah Kroc juga memenangkannya? Mungkin. Dia terlalu lama merasa puas dengan kemenangan-kemenangannya, dengan menentang perusahaan dan membiarkan terlalu banyak peluang lewat begitu saja. Atau mungkin mindset tumbuh. Misi Mulcahy untuk mengubah diri dan perusahaannya akan membantu menyelamatkan institusi Amerika yang lain. Jack Low dan Anne semuanya percaya pada perkembangan, semuanya dipenuhi kasih sayang, dan semuanya percaya bahwa kepemimpinan berkaitan dengan perkembangan dan kasih sayang, bukan tentang kecerdasan. Para pemimpin bermindset tetap pada akhirnya dipenuhi kebencian, tetapi para pemimpin bermindset tumbuh dipenuhi rasa terima kasih. Mereka berterima kasih kepada para karyawan yang telah memungkinkan terlaksananya perjalanan mereka yang mengagumkan. Mereka menyebut para karyawan itu sebagai pahlawan sejati. Apakah CEO harus laki-laki? Bila Anda membaca buku-buku yang ditulis oleh atau tentang para CEO, Anda pasti akan berpikir demikian. Para pemimpin baik jadi hebat yang ditulis Jim Collins dan para pemimpin sebandingnya yang tidak begitu hebat, semuanya adalah laki-laki. Mungkin itu karena laki-laki adalah orang-orang yang selama ini berada di puncak untuk waktu yang cukup lama. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sangat sulit bagi Anda untuk berpikir tentang para wanita yang memimpin perusahaan-perusahaan besar. Kenyataannya, banyak wanita yang telah menjalankan perusahaan-perusahaan besar harus menciptakan perusahaan mereka, seperti Marie Kay Ash atau Taipan Cosmetics, Martha Stewart atau Oprah Winfrey, atau mewarisinya seperti Katharine Graham, mantan pimpinan The Washington Post. Segalanya mulai berubah. Kini wanita memegang lebih banyak jabatan penting dalam bisnis-bisnis besar. Mereka telah menjadi para CEO, tidak hanya untuk Kroc tetapi juga Ebay, Hewlett-Packard, Viacom, MTV Network, Time Warner, Time Inc., Logan Technology, dan Red Eye. Wanita telah menjadi presiden atau chief financial officer Citigroup, Pepsico, dan Verizon. Bahkan majalah Fortune menyebut Meg Whitman dari Ebay mungkin CEO terbaik di Amerika, dari perusahaan paling sukses di dunia. Saya tidak tahu apakah dalam beberapa tahun mendatang saya akan mampu menulis seluruh bab ini dengan wanita sebagai tokoh utamanya. Di sisi lain, saya berharap tidak. Saya harap dalam beberapa tahun mendatang akan sulit untuk menemukan para pemimpin bermindset tetap, pria maupun wanita yang berada di puncak perusahaan-perusahaan terpenting. Kajian tentang proses kelompok. Peneliti Robert Wood dan koleganya telah melakukan sebuah kajian hebat lainnya. Saat ini mereka menciptakan kelompok-kelompok manajemen, 30 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Setengah dari kelompok-kelompok tersebut memiliki 3 orang bermindset tetap
dan setengahnya lagi memiliki 3 orang bermindset tumbuh. Mereka yang memiliki mindset tetap percaya bahwa manusia memiliki kemampuan manajemen dalam jumlah yang sudah pasti dan tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Sebaliknya, mereka yang bermindset tumbuh percaya sejatinya manusia senantiasa dapat mengubah keterampilan dasar mereka untuk mengatur orang lain. Jadi, satu kelompok beranggapan bahwa Anda memiliki atau Anda tidak memilikinya, sementara yang lain beranggapan bahwa keterampilan Anda dapat berkembang sesuai pengalaman. Setiap kelompok harus bekerja sama selama beberapa pekan mengerjakan tugas yang pernah saya bicarakan sebelumnya. Sebuah tugas manajemen yang kompleks di mana mereka harus menjalankan simulasi sebuah organisasi, sebuah perusahaan mebel. Jika Anda ingat, dalam tugas ini mereka harus menjelaskan bagaimana mengatur karyawan sesuai dengan pekerjaan mereka dan memotivasi mereka agar menghasilkan produktivitas maksimal. Tetapi saat ini, alih-alih bekerja secara individual, mereka dapat mendiskusikan pilihan-pilihan dan umpan balik yang mereka dapatkan, kemudian bekerja sama untuk memperbaiki keputusan-keputusan mereka. Kelompok dengan mindset tetap dan kelompok dengan mindset tumbuh memulainya dengan kemampuan yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok dengan mindset tumbuh jelas menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kelompok dengan mindset tetap. Dan perbedaan ini semakin besar saat kedua kelompok tersebut bekerja makin lama. Sekali lagi, mereka yang memiliki mindset tumbuh dapat mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan mereka dan umpan balik yang dimiliki jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang bermindset tetap. Tetapi yang justru lebih menarik adalah cara kelompok-kelompok tersebut bekerja. Para anggota kelompok dengan mindset tumbuh jauh lebih mungkin mengungkapkan opini mereka secara jujur dan mengekspresikan ketidaksepakatan mereka saat berbicara tentang keputusan-keputusan manajemen. Bagi kelompok dengan bermindset tetap, dengan perhatian pada siapa yang cerdas dan bodoh atau kecemasan akan adanya celaan terhadap gagasan-gagasan mereka. Diskusi yang terbuka dan produktif tersebut tidak boleh terjadi. Bahkan kelompok itu lebih mirip gerombolan pembebek atau grafting. Pendapat kelompok vs pendapat kami. Pada awal 1970-an, Irving Janis mempopulerkan istilah groupthink atau pendapat kelompok. Istilah ini muncul ketika setiap orang dalam kelompok mulai berpikiran sama. Tidak ada yang tak sepakat, tidak ada yang menerima pandangan kritis. Ini dapat mengarah pada keputusan-keputusan katastrofik. Dan sebagaimana diungkapkan oleh kajian Wood, pikiran ini sering berasal dari mindset tetap. Pendapat kelompok bisa terjadi ketika orang-orang menaruh kepercayaan tidak terbatas pada seorang pemimpin yang berbakat, seorang jenius. Inilah yang menyebabkan terjadinya invasi yang menghancurkan Teluk Babi. Rencana rahasia Amerika didukung setengah-setengah untuk menyerang Kuba dan menggulingkan Castro. Para penasihat Presiden Kennedy yang biasanya cerdas menunda penilaian mereka. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa dia adalah emas dan apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Menurut Arthur Schlesinger, salah satu orang dalam, orang-orang di sekitar Kennedy memiliki kepercayaan yang tak terbatas pada kemampuan dan keberuntungan sang presiden. Segalanya telah diserahkan kepadanya. Sejak 1956, dia telah memenangkan nominasi dan pemilihan setelah melewati segala kesulitan dan rintangan yang ada. Setiap orang di sekelilingnya menganggap
Dia punya sentuhan Midas dan tidak bisa kalah. Schlesinger juga mengungkapkan, jika ada orang penasihat senior yang menentang rencana tersebut, saya yakin Kennedy akan membatalkannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara menentangnya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi padanya, Winston Churchill membentuk sebuah departemen khusus. Yang lain mungkin terpesona dengan pribadinya yang sangat kuat, tetapi pekerjaannya di departemen ini, ungkap Gene Collins, adalah menyampaikan seluruh berita terburuk kepada Churchill. Kemudian Churchill dapat tidur nyenyak pada malam hari karena tahu bahwa dia tidak menjadi bagian dari pendapat kelompok dengan rasa aman palsunya. Pendapat kelompok dapat terjadi ketika kelompok tersebut berpengaruh oleh kecerdasan dan superioritas seseorang. Di Enron, para eksekutif percaya bahwa karena mereka cerdas, seluruh gagasan mereka juga brilian. Tidak akan ada yang salah. Seorang konsultan dari luar terus-menerus bertanya kepada orang Enron, di mana Anda merasa bahwa rapuh? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Bahkan tidak ada seorang pun yang memahami pertanyaan tersebut. Kita langsung pada pokok persoalan, ungkap seorang eksekutif tertinggi, di mana kita merasa bahwa diri kita kebal dan tak terkalahkan. Alfred P. Sloan, mantan CEO General Motors, menyajikan sebuah perbandingan yang menarik. Dia memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari para pembuat kebijakan tingkat tinggi yang tampaknya telah mencapai konsensus tertentu. Saudara-saudara, dia berkata, saya anggap kita semua benar-benar sepakat dengan keputusan ini. Maka saya usulkan kita menunda pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan ini hingga pertemuan berikutnya, agar Anda punya waktu untuk berpikir bila Anda yang tidak sepakat dan mungkin mendapat pemahaman baru mengenai apa sebenarnya keputusan tersebut. Herodotus yang menulis pada abad ke-5 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa orang-orang Persia kuno telah menggunakan versi tertentu dari teknik-teknik Sloan untuk mencegah pendapat kelompok. Setiap kali sebuah kelompok mencapai keputusan dari keadaan sadar, mereka kemudian mempertimbangkannya kembali dalam keadaan mabuk. Pendapat kelompok dapat juga terjadi ketika pemimpin bermindset tetap menghukum perbedaan pendapat. Orang-orang mungkin tidak berhenti berpikir kritis, tetapi mereka tidak lagi mengeluarkan pendapat. Lakokah berusaha membungkam atau membuang orang-orang yang bersikap kritis terhadap gagasan-gagasan dan keputusan-keputusannya. Dia mengatakan bahwa mobil-mobil baru yang lebih bulat itu seperti kentang terbang, dan itulah akhir dari perbedaan pendapat. Tidak seorang pun diizinkan untuk berbeda. Ketika Chrysler dan mobil-mobil perseginya semakin banyak kehilangan pangsa pasar, David Packard di sisi lain memberi penghargaan kepada karyawan yang mau menentangnya. Salah seorang pendiri Hewlett Packard tersebut menceritakan kisah ini. Beberapa tahun yang lalu di laboratorium Hewlett Packard, mereka mengatakan kepada seorang insinyur muda untuk berhenti mengerjakan display monitor yang sedang dia kembangkan. Sebagai jawabannya, dia pergi berlibur mengelilingi California serta mengunjungi para pelanggan potensial untuk menunjukkan monitor tersebut kepada mereka dan mengukur minat mereka. Ternyata para pelanggan menyukainya. Dia terus mengerjakannya. Kemudian dengan caranya sendiri, dia membujuk manajernya agar memproduksi monitor tersebut. Perusahaan berhasil menjadi lebih dari 17.000 monitornya dan memperoleh keuntungan penjualan
terbesar 35 juta dolar. Kemudian dalam pertemuan para insinyur, Hewlett Packard memberi anak muda tersebut penghargaan atas penghinaan dan penyimpangannya yang luar biasa, melampaui panggilan tugas perekayasaan yang biasa-biasa saja. Ada begitu banyak cara yang dapat digunakan oleh orang-orang bermindset tetap untuk menciptakan pikiran kelompok para pemimpin yang terpandang sebagai dewa yang tak pernah salah. Sebuah kelompok yang menobatkan diri dengan bakat-bakat dan kekuatan-kekuatan istimewa. Para pemimpin untuk mendukung egonya, menekan perbedaan pendapat, atau para karyawan yang mencari pengakuan dari para pimpinannya harus antre di belakangnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berada dalam mindset tumbuh ketika kita membuat keputusan-keputusan penting, sebagaimana ditunjukkan Robert Wood dalam penelitiannya. Mindset tumbuh dengan membebaskan orang dari berbagai ilusi atau beban kemampuan tetap akan mengarah pada diskusi yang tuntas dan terbuka, serta menuntun pengambilan keputusan yang lebih baik. Apakah pemimpin dilahirkan atau diciptakan? Ketika Warren Bennis mewawancarai para pemimpin besar, mereka semua sepakat bahwa para pemimpin itu diciptakan, tidak dilahirkan, dan mereka lebih banyak diciptakan oleh mereka sendiri daripada oleh hal-hal di luar mereka. Bennis menyimpulkan, "Saya percaya bahwa setiap orang, berapapun usia dan apapun lingkungannya, mampu memperbaiki diri. Bukan berarti bahwa setiap orang akan menjadi pemimpin. Sayangnya, sebagian besar manajer bahkan CEO menjadi bos, bukan pemimpin. Mereka memiliki dan menggunakan kekuasaan, bukannya memajukan diri, karyawan, dan organisasi mereka." Mengapa ini terjadi? John Singer dan Joseph Frogman menunjukkan bahwa sebagian besar orang ketika kali pertama menjadi manajer memasuki sebuah periode pembelajaran yang luar biasa. Mereka mendapatkan banyak bimbingan dan latihan, terbuka terhadap berbagai gagasan, setiap berpikir panjang dan keras tentang bagaimana melaksanakan tugas. Mereka ingin berkembang, tetapi begitu mempelajari dasar-dasarnya, mereka tidak lagi berusaha untuk meningkat. Mungkin ini tampaknya terlalu sulit, atau mungkin mereka tidak melihat ke arah mana perkembangan tersebut membawa mereka. Mereka cukup puas dengan hanya melaksanakan tugas, alih-alih membuat diri mereka menjadi pemimpin. Atau sebagaimana pendapat Morgan McCall, banyak organisasi percaya pada orang yang memiliki bakat alami dan tidak mencari orang-orang yang memiliki potensi untuk berkembang. Organisasi-organisasi ini tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin potensial, tetapi kepercayaan mereka terhadap bakat alami pun sesungguhnya dapat menekan orang-orang yang dianggap memiliki bakat alami tersebut.